Kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Nah, bagi wargi Bandung yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, mungkin bisa di-scroll lagi nih akun YouTube kami, Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa setelah menonton, like, komen, subscribe, dan juga di-share sebanyak-banyaknya. Nah, kali ini Ngariung hadir tentunya akan memberikan informasi seputar Kota Bandung bersama narasumber-narasumber kami yang tentunya akan memberikan dan juga menceritakan potensi luar biasa yang berada di kewilayahannya. Kali ini di sebelah saya sudah ada narasumber yang berasal dari satu daerah yang memiliki potensi luar biasa, di mana setiap weekend nih wargi Bandung biasanya datang ke daerah tersebut, daerah yang bisa kita datangi untuk berolahraga, untuk berekreasi di weekend, yaitu di Kiara Arta Park. Nah, daerah mana ya? Kira-kira udah tahu belum nih wargi Bandung? Ya, saya sedang berada di Kelurahan Kebonwaru. Di samping saya sudah ada ibu-ibu yang akan kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu nama dan juga jabatannya. Silahkan, Bu. Assalamualaikum, saya Ade Rostika, jabatan sebagai Sekretaris Kelurahan Kebonwaru. Saya Susi Swasitasari, jabatan saya Kasih Ekbang, Keluarga Kebonwaru. Itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Ibu Seklur dan juga Ibu Kasih. Nah, mungkin wargi Bandung banyak yang penasaran nih, Bu, bagaimana sih profil dari Kelurahan Kebonwaru? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu? Baik, terima kasih. Mungkin untuk Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batu Nunggal, posisinya memang di dalam kota ya. Tadi udah dijelaskan, memang itu wisata Kiara itu memang ada tempatnya di Kelurahan Kebonwaru. Kelurahan Kebonwaru dengan kependudukannya mencapai 14.991. Pemukimannya 54 hektar, pekarangannya 17 hektar, tamannya 0,2 hektar, perkantoran 15,3, sisa umumnya 95. Jadi totalnya 96 hektar dan terdiri dari 8 kelurahan, 67 RT. Oke, itu informasinya detail banget ya, dari mulai luas daerahnya, banyak penduduknya, ada berapa jumlah RT dan juga RW-nya. Nah, mungkin kita akan masuk ke topik yang sedang diperbincangkan hangat nih, Bu ya, di pemerintahan Kota Bandung ini. Mungkin sudah ada arahan dari pimpinan terkait pengelolaan dan juga pengolahan sampah mandiri yang berbasis klaster. Nah, karena berbasis klaster ini tentu ya yang menjadi fokus adalah kewilayahan, yaitu kecamatan dan tentunya kelurahan sendiri. Nah, kita mungkin ingin tahu bagaimana sih kelurahan ini menjaga tren positif pengelolaan sampah mandiri yang berbasis klaster. Mungkin bisa diceritakan, Bu, gimana sih pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Kebonwaru ini? Kalau pengelolaan sampah di Kelurahan Kebonwaru, kebetulan di kami ada 2 TPS, satu di Jalan Banten, masuknya ke RW 05, kedua di Jalan Babakan Dese yang di belakang di RW 06. Itu pengangkutannya seminggu 2 kali, kami berkoordinasi dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Oke, nah itu informasi yang cukup menarik juga ya, Bu ya. Sudah jelas ada berapa TPS-nya, lalu jadwal pengangkutannya juga sudah seminggu 2 kali ya, Bu ya. Nah, mungkin kita juga tahu nih, kalau misalnya masa darurat sampah ini telah dicabut oleh pemerintah Kota Bandung. Namun jangan sampai wargi Bandung ini jadi, udah dicabut nih masa daruratnya. Tidak boleh seperti itu, karena upaya pengelolaan sampah ini masih harus terus dijalani gitu. Nah, salah satu opsi untuk pengelolaan sampah adalah hadirnya budidaya magot. Nah, tentunya budidaya magot ini digalakkan oleh pemerintah Kota Bandung di seluruh wilayah termasuk di Kelurahan Kebonwaru. Nah, saya pengen tahu nih, Bu, gimana sih pengelolaan sampah dengan budidaya magot yang ada di Kelurahan Kebonwaru ini, Bu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin budidaya magot telah dilaksanakan pada awal tahun 2024 dan pengolahannya dilaksanakan oleh warga dan masyarakat dan ditempatkan di RW 7 sama di RW 4
penting itu dan kita sudah disosialisasikan ke masyarakat di warga-warga di sini agar sampahnya edukasi dengan cara kantin pos dan mungkin untuk itunya edukasi maggot. Oke gitu ya, jadi sudah ada partisipasi dari masyarakat terkait budidaya maggot di Kelurahan Kebonwaru ini. Ya. Nah mungkin kita juga pengen tahu nih Bu, apakah partisipasi masyarakat ini sudah baik atau enggak? Terus gimana sih sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak dari Kelurahan Kebonwaru sendiri untuk memberitahu kepada seluruh warga masyarakat terkait budidaya maggot ini? Kalau untuk sosialisasi Kelurahan Kebonwaru, pelaksanaannya kalau ada rapat, Yap. misalnya kalau ada pertemuan di RW, itu melibatkan semua warga masyarakat, terutama forum RW-nya atau ketua MUI-nya, tokoh masyarakatnya, kader Posyandu, kader PKK-nya, kami libatkan dan sosialisasikan dari RW 1 sampai ke RW 08. Oke, nampaknya sudah cukup baik ya Bu sosialisasinya. Nah kita juga pengen tahu nih Bu, apakah dari sosialisasi itu dari budidaya maggot itu udah ada panennya atau mungkin kita kasih informasi nih Bu, adanya budidaya maggot ini bisa menghasilkan sampah yang dikelolanya itu sebanyak berapa? Kasih informasinya Bu, ceritakan boleh. Sementara sampah yang diambil untuk makan maggot sudah bekerja sama dengan hutan lapas di Kebonwaru, Hujan Jakarta, tiap hari 20 kilo diambil dari sana, jadi bekerja sama. Alhamdulillah kalau penghasilan ini belum menghasilkan dari telurnya menjadikan maggot lagi, belum. Insya Allah mungkin kedepannya, ini sekarang udah alhamdulillah sudah bertelur, udah lancar ini pelaksanaan program pemerintah telah dilaksanakan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Siap Bu, jadi budidaya maggotnya sudah terlaksana dengan cukup baik ya Bu. Nanti mungkin untuk hasil panennya bisa dinanti oleh para pengelolanya ya Bu ya. Mungkin nanti dari hasil panennya itu biasanya hasil panennya langsung dikelola juga ya, si pupuknya langsung dijual gitu nantinya Bu. Insya Allah nanti untuk kedepannya. Nah kedepannya mungkin itu juga akan menghasilkan pundi-pundi juga ya Bu ya dari hasil pengelolaan budidaya maggot ini. Dan mungkin kedepannya tidak hanya warga yang pengelola saja, tapi seluruh warga yang ada di Kelurahan Kebonwaru bisa membudidayakan maggot. Lalu untuk penarikan sampahnya bisa memilah ya Bu ya. Gimana Bu? Untuk pemilahannya sudah terlaksana dengan baik Bu untuk di Kelurahan Kebonwaru? Alhamdulillah udah terlaksana. Ada beberapa RW, terutama semua RW udah laporan ke tingkat kelurahan tiap hari Jumat. Oh, tiap hari Jumat. Jadi sudah terpisahkan ya Bu ya antara sampah organik dengan gitu. Dengan sampah anorganiknya. Nah mungkin nanti kedepannya juga tidak hanya sampah organik yang dikelola ya Bu ya, tapi sampah anorganiknya jangan lupa dimanfaatkan oleh warganya. Betul. Nah mungkin itu berbicara tentang sampah ya Bu, tapi ada isu-isu yang menarik juga nih Bu. 8 hari lagi kita akan sama-sama melaksanakan demokrasi seluruh Indonesia. Akan ada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Nah tentunya kita pengennya pemilunya kondusif ya Bu ya. Betul. Terutama di wilayah ini karena pemerintah Kota Bandung ini berkoordinasi hingga ke lapisan kewilayahan untuk menyiapkan sejumlah langkah antisipatif bagaimana menghadapi potensi konflik yang akan terjadi. Nah, kalau dari Kelurahan Kebonwaru sendiri nih Bu, gimana sih persiapan pemilu tahun 2024-nya? Ya, mungkin untuk pemilu kebetulan saya merangkap sebagai di sekre PPS-nya ya. Kalau di pihak kelurahan mungkin udah siap karena kotak suara sekarang udah ada di posisi gudang kecamatan. Jadi mungkin tanggal 11 atau hari Minggu mungkin dari gudang kecamatan dilimpahkan kotak suara ke kelurahan. Dengan banyaknya TPS di Kelurahan Kebonwaru sebanyak 49 TPS.
Tapi dari 49 TPS itu ada yang khusus, ada yang TPS khusus, yaitu 4 TPS bertempatannya di lapas Kebonwaru. Karena itu ada binaannya 1.600 binaannya, dan lapas itu mempunyai 4 TPS. Dan untuk anggota KPPS-nya 343 orang yang ditugaskan dari pihak kelurahan untuk pelaksanaan pemilu ini. Untuk jumlahnya pemilih aktif 11.811 orang. Kalau pemilih baru 231, pemilih yang tidak memiliki syarat 757, pemilih potensial atau non KTP cuma 43 orang gitu. Oke, siap Bu. Tuh, itu sudah diberitahu ya oleh Ibu Seklur terkait TPS, dan ada TPS yang spesial ya Bu. Iya, di sini karena lokasi lapas Kebonwaru itu ada di daerah Kelurahan Kebonwaru. Dan perlu kita ingat bahwa semua orang berhak untuk memberikan suara dalam pemilu tahun 2024 ini. Betul. Itu yang menarik, mungkin nanti juga seluruh jajaran di Kelurahan Kebonwaru akan berkeliling ya Bu ke 49 TPS tersebut. Nah, mungkin kita juga pengen tahu nih Bu, dari banyaknya TPS tersebut, apakah bagaimana sih fasilitas kesehatannya? Mungkin Ibu misalnya bekerja sama dengan siapa untuk menyiapkan ya Bu, siapa tahu nanti misalnya ada yang sakit atau ada yang perlu diberikan fasilitas kesehatan, itu bisa dijelaskan Bu? Kebetulan waktu minggu kemarin sebelum mengadakan BIMTEK, itu 1 hari pelantikan untuk anggota KPPS. Dan sebelumnya pengambilan untuk KPPS ada pemeriksaan kesehatannya, dan faktor usia juga sama ditentukan. Jadi itu ada kerjasamanya dengan pihak Puskesmas Ibrahim Aji. Kami udah dilaksanakan. Ya, gitu. Alhamdulillah. Jadi bagi warga Kelurahan Kebonwaru jangan khawatir ya Bu, fasilitas kesehatan sudah tersedia di TPS yang tersebar di Kelurahan Kebonwaru ini. Nah, mungkin Bu, di sini kan partisipasi pemilih Kota Bandung itu awalnya tahun lalu tembus 87% nih Bu. Harapan dari Bapak Sekda sendiri kemarin menyampaikan bahwa beliau ingin meningkatkan tingkat partisipasi dari masyarakat dari 87% hingga 90%. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, banyak sekali pemilih ya Bu ya di kelurahan ini. Nah, gimana sih sosialisasi pemilu yang dilaksanakan oleh Kelurahan Kebonwaru untuk kelancaran pesta demokrasi dan tercapainya si 90% itu Bu? Ya, mungkin dari pihak ketua PPS atau sekretariat PPS ataupun Pak Lurah langsung ya, yang terjun langsung mensosialisasikan untuk pelaksanaan pemilu ini. Karena kami baik dari ada acaranya dari pihak PKK kami masuk, dari pertemuan Posyandu kami masuk. Terus kalau ada acara di Kiara misalnya, ada momen-momen tertentu dari pihak KPPS, dari pihak PPS-nya pasti ada sosialisasinya. Walaupun dikasih waktunya cuma 15 menit, 20 menit gitu. Tapi tetap itu harus disampaikan ke warganya. Walaupun itu adanya di Kiara itu kan umum ya. Betul. Tapi itu disampaikan aja gitu. Luar biasa nih wargi Bandung, apapun sedikit apapun kesempatannya ya Bu, kita tetap mensosialisasikan kepada seluruh wargi Bandung untuk ikut berperan, berpartisipasi dalam pemilu 2024 ini. Betul. Nah, tentunya nih Bu, Bu Kasih juga mungkin bisa memberikan ajakan kepada wargi Bandung, apalagi nanti di saat pemilu, aduh sampahnya jangan lupa ya. Kita sudah susah payah gitu ya Bu mengelola, jangan sampai di hari H tersebut orang-orang tidak aware lagi terhadap sampah. Mungkin Ibu Kasih dan juga Ibu Sektur silahkan untuk mengajak, untuk memberikan himbauan kepada wargi Bandung terkait pengelolaan sampah yang baik dan nanti pada saat pemilu. Silahkan Mangga Bu. Mungkin saya sebagai sekretaris lurah mewakili semuanya menghimbau untuk warga atau masyarakat Kelurahan Kebonwaru dari RW 01 sampai 08, kita harus lebih ditingkatkan cara pemilihan sampahnya, terutama pas waktunya pemilu. Mungkin banyak yang berserakan sampah, kita harus lebih giat lagi. Mungkin untuk pelaksanaan pemilu, insya Allah mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar.
dan tertib dan aman. Mungkin gitu. Alhamdulillah. Gimana Bu dari Ibu Kasihnya? Terima kasih. Mungkin saya akan mendorong para Kober untuk antusias mengelilingi dan melihat di mana saja yang harus sampah dibersihkan. Mungkin insya Allah untuk pas hari hanya dan nggak pas harinya juga sekarang tetap bekerja semaksimal mungkin itu yang saya Mungkin sampaikan. ada tambahan sedikit. Siap Bu, mangga, Mungkin ada kalau tambahan. Kami juga di sini dikarenakan punya ada tim Gober ya. Ya. Yang namanya tim Gober kebetulan ada ininya posisinya dikasih Ekbang. Betul. Kalau tim Linmas posisinya adanya dikasih pemerintahan. Mungkin kami bekerja sama atau minta bantuannya khususnya ke tim Linmas untuk merapat atau mengikuti yang disarankan atau yang diinstruksikan dari pihak kelurahan. Kalau tim Gober kemungkinan besar untuk Bekerja semaksimal sampahnya mungkin gitu. Bantuannya untuk setelah pelaksanaan pemilu mungkin untuk kebersihannya lebih ditingkatkan. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. ini menjaga kebersihan. Ya, gitu Iya, aja. betul sekali. Tadi sudah disampaikan juga dari Ibu Seklur dan Ibu Kasih bahwa persiapan kebersihan dan menuju pemilu 2024 di Kelurahan Kebonwaru ini sudah sangat siap ya Bu ya. Mulai diturunkan adanya Gober ataupun Linmas. Iya. Mereka sudah ready di beberapa TPS yang tersebar tadi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Seklur dan juga Ibu Kasih atas informasi dan sharing terkait potensi yang ada di Kelurahan Kebonwaru ini. Nah, semoga wargi Bandung bisa menjadi lebih tahu, lebih paham terkait potensi-potensi yang ada di kewilayahan Kota Bandung, terutama di Kelurahan Kebonwaru. Terima kasih banyak sekali lagi bagi wargi Bandung yang sudah menyaksikan podcast Ngariung, Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Kita akan bertemu lagi di Ngariung episode selanjutnya di beberapa wilayah-wilayah kelurahan yang tersebar di Kota Bandung. Jadi tunggu nanti video yang akan tayang di channel Diskominfo Kota Bandung. Akhir kata saya Irma Rosaini beserta rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak Ibu Iya, atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.